Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, seperti biasa temanku sekalian, disaksikan oleh teman-temanku sekalian yang sama-sama rindu dengan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin, Allahu Akbar. Teman-temanku sekalian, kita akan kita akan menonton ya, bukan menonton, menyimak teman-temanku sekalian, video tanggapan dari salah satu profesor guru besar UI, yaitu Profesor Taufik Baharudin. Dia itu menanggapi tentang persoalan ya yang sempat ramai tuh tentang ijazah palsu, temanku sekalian. Pasti sudah tahu ya. Dan ceritanya itu gitu kan, sampai ya Gus Nur dan penggugatnya itu Bang Tri kalau nggak salah ya, ya berujung dilaporkan juga lah teman-teman. Mubahalah gitu, bisa berujung pidana ya, bisa berujung ke penjara. Padahal ya orang kritis ya, namanya demokrasi itu boleh ya mengkritik, kemudian apalagi ini ya berkaitan tentang mubahalah gitu, dikenakan pasal penistaan agama. Kan ya begitulah hukum di negeri kita ya teman-teman sekalian. Namun dalam kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan simak videonya Profesor Taufik ya, terkait yaitu ceritanya. Nanti dia akan menjelaskan, kita akan simak ya. Ya walaupun sedikit tapi lumayan teman-teman, itu padat dan isinya luar biasa teman-teman. Yang berbicara profesor. Yuk kita simak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi lewat UI Watch ini. Kali ini guru besar kita akan UI, membahas mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Yang ingin dibahas bukan ijazah palsunya, tapi yang ingin dibahas adalah upaya pengalihan suatu bentuk strategi lapangan, bukan menyelesaikan, mengatasi, dan menjawab palsu nggak palsu ijazah tersebut, tapi publik diarahkan dengan mengalihkan bahwa lebih penting itu skill. Ini urusannya apa? Saya bilang, orang lagi ngomong nih ijazah palsu nggak palsu, tolong dibuktikan, pengadilan begini karena nggak ini segala macam. Kenapa di pengadilan tiba-tiba dibatalkan? Ya UGM, ya udahlah, saya sudah ngomong ya, saya mantan orang kampus juga. Kalau udah kampus kayak begitu kan repot. Tapi bagus diangkat pernyataan itu, meyakini. Wah, bahasa itu bukan bahasa hukum adanya. Tidak bilang itu asli, itu palsu. Ya nggak tahu lah. Kalau orang kampus saja sudah berpikir sebagai birokrat, ya ada susah. Akademisi katanya merdeka, mereka apa? Jadi udahlah. Jadi saya terutama memahami orang lagi ngomong palsu nggak palsu. Pak Jokowi ya namanya usaha kan, meyakinkan ini. Saya ini sumbernya terus terang aja di medsos ya, yang rame, karena sumber resmi nggak gitu jelas. Gurunya ngomong ini dihajar lagi di medsos. Masa guru lebih muda usianya dari muridnya, gurunya lebih sekian, itu rame. Kemudian mata pelajarannya pada waktu belum ada ini. Nah sekarang rame lagi, terakhir saya baca di medsos nih. Ternyata namanya Jokowi di ijazah sama di KTP beda katanya, ditampilin di sana. Namanya di sana, namanya Jokowi itu Herbertus Joko Widodo, dalam kurung Oi Eng Leong, apa nggak tahu lah gue ya. Itu beda dengan, waduh ini tambah ribet. Bukan segera diklarifikasi, atau memang tidak mungkin diklarifikasi karena memang itu benar. Jadi kalau memang itu tidak palsu ya sebentar selesai. Tapi kalau palsu ya mesti mau apa lagi gitu. Saya menduga karena memang palsu, ada manipulasi, jadi alihkan istilahnya kalau di bahasa yang saya belajar dulu, shifting the mind. Aduh,
Jadi geser tuh pikiran orang dari bicara ijazah palsu atau tidak palsu dengan segala macam upaya saksi ini yang jadi jenaka dan lucu-lucu, dialihkan, shifting, bikin create bukan isu baru, bicara masalah skill lebih penting dari ijazah. Waduh, udahlah jangan ngomong gituan lah ya, saya kebetulan belajar gituan. Ngomong skill, ngomong ini, itu masing-masing ada urusannya yang namanya explicit knowledge. Ijazah itu kaitannya dengan explicit knowledge, pemahamannya sampai ke sana. Kalau di luar itu namanya tacit knowledge, udah jangan dibahas lah, nanti itu terlalu dalam dan bukan urusannya. Kita bicara ini. Saya ingin mengingatkan ke publik bahwa jangan kita terbawa arus, bahwa ini palsu atau nggak palsu. Ditahan alasannya apa? Penistaan agama. Ya itu yang ngomong-ngomong menista agama, yang Tuhan bukan orang Arab, itu bukan penistaan agama. Ini mubahalah di terbuka, penistaan agama. Jadi kalau saya pakai orang Medan, ya suka-suka kau lah. Kalau aku yang berkuasa, kalau aku bilang yang benar ya kenapa? Sebab aku yang berkuasa. Soal hukum, undang-undang, gampang lah gue yang ngatur semua, kira-kira begitu. Jadi ini tambah lama tambah lucu aja. Jadi ya kita jangan terbawa lucu. Yang lucunya itu lucu buat kita dibodoh-bodohin gitu. Maaf aja istilahnya kalau guyonan, gue kuliah capek juga gitu ya. Saya sih dosen bukan ilmuwan, tapi yang gak goblok-goblok bener lah. Buat gak ngerti itu namanya shifting the issues, shifting the discussion, shifting the topics mengalihkan aja. Jadi bukan diselesaikan, dialihkan supaya orang ribut dengan yang lain. Ya memutarbalikkan fakta barangkali seperti itu. Dan itu kan salah satu ciri-ciri PKI. Kalau sekarang PKI gaya baru ya itu contoh. Mutar balik fakta, ngomong ini baluk-balukin ke sana, manipulasi dan lain sebagainya. Jangan ngikutin lah strategi PKI itu, apalagi sekarang PKI gaya baru, kita nggak usah ikutin, stick ke sana, pastikan aja. Nah yang agak repot menurut saya adalah trust sebagian besar masyarakat kayak Pak Jokowi itu udah rendah banget. Padahal trust, temennya itu respect, itu suatu proses yang tidak muncul, tidak terbangun tiba-tiba. Kalau sudah terbentuk, itu sudah tidak bicara fakta lagi, sudah bicara rasa itu. Kalau sudah bicara trust dan respect, percaya dan rasa hormat, hormat itu sudah jadi dirasa lewat suatu proses, peristiwa, kejadian segala macam, selesai. Gimana orang akan trust? Bohong terus Pak Jokowi. Buat Pak Jokowi mah nggak apa-apa kali ya. Karena saya pernah dengar video atau di mana kalau suara politik bohong tuh kampanye apa gitu boleh apa segala macam, nggak tahu lah. Ya buat kita kan kalau orang Jawa bilang sabdo pandito ratu gitu. Kalau buku cerita silat bilang ucapan seorang pendekar tidak bisa dikejar oleh berapa ekor kuda sekalipun gitulah ya. Jadi kalau terserah. Tapi kalau dianggap sebagai pimpinan tidak perlu trust dan respect, yang perlu kekuasaan ya silakan aja. Nah jadi kalau mau shifting ini, issues ini, shifting challenge ini mau diterima, orang harus trust dulu. Kalau enggak akan mungkin berhasil. Saya jamin enggak berhasil. Jadi terakhir saya ingin ingatkan, yuk kembali pastikan dulu ini ijazah benar enggak. Kalau enggak ada tanggapan, mari kita sepakat. Kita dipaksa untuk sampai pada kesimpulan memang palsu. So what? Ya nggak apa-apa. Ya memang ijazahnya palsu. Tinggal urusan DPR MPR, kalau diem aja ya silakan aja. Kan ada hitung-hitungannya nanti. Kan bukan buat hari ini aja. Hari mendatang nanti kan DPR tanggung jawab. Komisi berapa sebagai ujung tombaknya silakan aja. Karena banyak segala macam. Tapi satu hal adalah inilah salah satu bentuk bagaimana strategi PKI gaya baru bermain. Dia bersembunyi di balik ini segala macam, padahal dia ngatur, bikin adu domba, pecah belah, segala macam. Jadi kembali saya ingatkan, ijazah palsu tidak ada urusan dengan skill dalam bekerja. Enggak ada urusan. Ini masalah pembuktian, palsu atau tidak palsu, skill dalam bekerja itu urusannya saya praktisi.
Ya, saya praktisi, saya bukan ilmuwan, tahu betul saya. Apa bedanya kompetensi sebagai ilmuwan dengan kompetensi sebagai praktisi. Yang satu, ilmuwan itu dituntut kuat dalam explicit knowledge, sedangkan praktisi dituntut kuat dalam tacit knowledge namanya. Ilmu prakteknya itu. Ujung-ujungnya explicit knowledge apa? Jago konsep. Ujung-ujungnya tacit knowledge apa? Master. Jadi kalau ngomong itu, ngomong skill udah nggak ada urusan lah. Palsu dengan skill tuh nggak ada hubungan sama sekali. Itu pengalian aja. Cuman sayangnya ya terlalu merendahkan intelektualitas lah kalau orang kemakan juga sih. Jadi udah dicatat aja, ini bukan kebohongan loh, ini penipuan. Saya bukan orang hukum, buat saya orang awam ini sih penipuan. Bukan kebohongan lagi. Tingkatnya udah lebih kencang dari kebohongan ya. Bohong juga, tapi bohong yang udah barangkali nyangkut pidana lah, bukan sekedar moral atau sistem nilai lagi. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kesempatan ini jangan lupa klarifikasi, pastikan ijazah ini palsu atau tidak palsu. Buat UGM, saya cuma ingatkan Anda lembaga akademis, Anda harus bicara sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai ilmuwan. Anda bukan birokrat, Anda bukan politisi. Bicara sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai sebagai ilmuwan. Kalau benar bilangnya benar, kalau nggak benar bilang nggak benar. Ya ngertilah saya bahwa ada alumni, mantan rektor alumni apa yang di Sekpri apa itu mungkin ya bukan mungkin lah. Pasti dipakai dimanfaatkan ya. Beliau sudah di sana sudah bukan jadi akademisi lagi, sudah jadi politisi. Kalau Anda bisa dirubah-rubah ikut jadi politisi, bukan akademisi ya silakan aja. Anda terima konsekuensi. Itu aja yang ingin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah video dari dari yang disampaikan ya oleh guru besar UI, yaitu Profesor Taufik Baharudin. Mudah-mudahan semuanya rakyat itu bisa tercerahkan teman-temanku sekalian di situ, karena ada beberapa poin penting yang harus menjadi catatan oleh kita semua teman-teman terkait kondisi bangsa, kondisi akademis sekarang itu kan, kondisi orang-orang akademis ya berbirokrat, berpolitik, yaitu terjadilah temanku sekalian. Dan kemudian terakhir yang dia sampaikan itu terkait PKI, strategi PKI gaya baru ya teman-temanku sekalian. Ya itu mudah-mudahan teman-teman ada manfaatnya dan bisa tercerahkan temanku sekalian. Ya perkara betul benar dan salahnya ya belum ya teman-teman sekalian. Kan bisa jadi bisa salah, itu Pak ijazahnya benar apa enggak lah teman-teman sekalian. Yang penting jangan dunia ini jangan tipu-tipu, jangan bohong-bohong. Dikarenakan ya menurut agama juga ya bohong itu salah satu dosa besar ya temanku sekalian. Ya salah satu ciri-ciri orang munafik ya berbohong temanku sekalian. Hidupnya yang gak bakalan berkah kalau bohong. Wallahu alam bisawab temanku sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis temanku sekalian. Jangan lupa komen juga di bawah, diskusi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.